tidak lepas dari apa jemaah? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi dua itu kita bahas ya. Maka kita meningkatkan pengenalan kita terhadap keduanya. Kita sekarang pada jumlah ismiyah yaitu mubtada dan khobar. Kita membahas mubtada. Yang pertama sudah kemarin takrifnya, pengertian mubtada berikut contoh, ya kan? Yang kedua membahas kata apa saja yang bisa menjadi mubtada. Itu sudah selesai kan gitu. Terus nomor 3 mulai harus kenal, jangan pangling. Jangan pangling kalaupun mubtada itu ternyata tidak paling awal, ternyata bisa kemasukan harfu istifham, bisa kemasukan harfu nafyin, bisa kemasukan lamul ibtida. Itu jangan membuat apa? Jangan membuat pangling ya kan. Itu tidak menghalangi keberadaannya sebagai mubtada. Nah, ketiganya dinamakan la tu'assiru min haitsu i'rab, ya kan? La tu'assiru min haitsu i'rab. Sekarang yang keempat juga jangan pangling lagi, ini mubtadanya ternyata tidak makrifat. Ya. Suatu waktu, suatu ketika mubtada bisa tidak makrifat, bisa apa sama? Bisa nakirah. Itu. Ternyata suatu waktu mubtada dan nakirah. Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Jadi jangan nanti jangan ragu, oh ini walaupun dia nakirah ternyata mubtada memenuhi syarat karena ini gitu kan. Ini yang mau kita bahas sekarang ya. Itu jemaah. Yuk akhir dibaca paling sana ujung sendiri. Dari paling jauh ya toh. Ya. Mubtadanya pendek aja. Mubtada'i. Iya, kurang dikit lagi ya. Ayakuna ma'rifatan. Indal nah itu adama ya salah yo salah adama adamu ya betul adamu jawab zil ibtidai bin nakirati. Nah cukup deh ya, dulu kita hafalkan itu kaidahnya itu al aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifatan. Ya, ma'rifatan apa mu'arrifatan? Ma'rifatan sahih. Ya kan? Ma'rifat bukan mu'arrifah. Karena kalau mu'arrifah kan memberikan pengertian, ya kan? Jadi bukan, tapi dia dirinya adalah ma'rifah. Dirinya adalah sudah jelas apa yang dimaksud. Kan itu, ini ma'rifah gitu. Nah, al aslu fil mubtada'i ayyakuna ma'rifah ini jumlah apa mudhoho? Jumlah ismiyah. Naam sahih. Berarti mubtada dan khobar. Mubtadanya mana il? Al aslu. Khobarnya mana yuk? Khobarnya masdar muawwal
ayyakuna ma'rifatan. Ya kan? Apa kabarnya? Masdar muawwal ayyakuna ma'rifatan. Itu toh? Ma'rifatan kenapa nasab? San halfan bi khobar yakun. Ma'rifatan nasab wa khobar yakun. Mana isimnya yuk? Yuk isimnya mana? Isimnya yakun. Pokoknya ra oleh ra ngerti. Soalnya jenenge isim kana, khobar kana itu seperti bapak dan ibu. Masa anak lupa nggak ngerti bapak ibunya, itu kan ya durhaka. Harus tahu. Masa ini kana nggak sadar punya bapak, iso, ya kan gitu, ya harus sadar lah. Gimana anak saya dewi itu ya, mungkin lah punya isim dan khobar lah, punya bapak ibu mesti. Enak kan ya? Enak. Boleh berarti itu enak sekali ya berarti itu ya kan. Walaupun udah nggak ada, harus tahu tetap ingat gitu. Jangan melupakan orang tua. Tapi ingatlah dan doakan, kan gitu. Walaupun udah nggak ada, ya kan, tetap begitu. Ayo yuk. Nah, mana kabar? Karena mana isimnya yakun? Hah? Domir mustatir, ya kan? Domir mustatir takdiruhu gua kembali ke al-mubtada. Di al-aslu fil mubtada ayyakuna al-mubtada'u ma'rifatan. Itu kan? Isimnya kan apa? Domirun kan? Kembali ke mubtada. Berarti al-aslu fil mubtada'i ayyakuna al-mubtada'u ma'rifatan. Hukum asalnya adalah mubtada itu ma'rifat. Gitu dong? Ya. Khabarnya al-aslu mana tadi Pak Bagi? Khabarnya al-aslu. Nah, masdarun muawwal ayyakuna ma'rifatan, ya kan? Jadikan masdar sorehwan. Dino mau wewan ya. Mulai iso kena pusing wan. Yo. Jadikan masdar sorehwan. Ayyakuna ma'rifatan. Ya, al-aslu fil mubtada'i kaunuhu ma'rifatan. Betul sama gitu kan? Al-aslu fil mubtada'i kaunuhu ma'rifatan. Gitu kan? Kaunuhu ma'rifatan. Jadi kaunuhu kan bukan tadi nomor mustaqil tadi kan? Nah, sekarang muncul lah karena kan masdar kan enggak ada mustaqil kan ya. Kaunuhu kan itu. Kaunuhu ma'rifatan. Ya kan? Kaunuhu ma'rifatan. Keberadaan mubtada itu adalah ma'rifah. Nah itu. Itu juga siapapun yang ingin jadi mubtada di keluarganya harus jadi orang yang ma'rifah. Jangan asal di depan. Jangan ada di depan terus dipuji-puji ya kan, terkemuka. Karena posisi di depan, tapi ternyata belum makrifat. Enggak boleh. Ya harus makrifat dulu, kamu harus jelas. Jadi orang yang jelas, sudah jelas kamu itu orang yang ciptaan Allah, hidupnya menuju kepada Allah, menempuh jalan yang Allah syariatkan sehingga dijamin akan sampai sewaktu-waktu meninggal dunia. Ya kan gitu. Jadi memang gitu, apa bedanya
pulang kepada Allah harus pulang ke rumah. Bedanya apa artinya? Pulang ke rumah kan bisa tiap saat sampai. Ini omai podo wae ngono kuwi ra bangun ya kan. Aja kan itu. Tapi kalau pulang kepada Allah itu kita sampainya udah mati, tapi semua amal nambah bagus terus. Nambah tinggi derajat kita di surga nanti. Mas sebelum kita mati tambah amal terus biar tadi derajat tinggi betul meninggal nanti sampai di tempat yang tinggi itu enaknya. Tapi dan nggak boleh nggak boleh pulang lagi gitu. nggak boleh balik kan gitu. Nggak boleh balik. Ya aslu fil mubtada ayakuna ma'rifatan kama fil amsilati as-sabiqah. Ya. Jamaah mana contohnya? Paling awal, paling atas ana Arabiyun, ya toh. Bawahnya hada min fadli Rabbi. Bawahnya aladzi, ya kan? Semuanya apa? Ismun ma'rifah. Ya kan namanya semuanya ismun ma'rifah, ya kan? Juga nailul matalibi itu juga ma'rifat, ya kan? Idhofah toh? Ya kan idhofah. Anta najih, ya kan? Anta juga ma'rifat, ya toh. Itu hukum asalnya begitu. Kenapa mubtada harus ma'rifat injak? Kenapa harus ma'rifat? Yaitu al-qaidah indal Arabi. Al-qaidah indal Arabi ada mujawazil ibtida' bin nakirah. Itu kaidahnya bagus enggak itu? Baguslah. Jangan sampai mubtada depan sendiri kok enggak jelas. Ya kan? Yang gitu. Enggak boleh menyesatkan ya toh. Depan sendiri itu harus depan itu. Jadi kaidah indal Arab ada mujawaz, tidak boleh memulai dengan nakirah. Mestilah pemula mesti ma'rifat. Karena mau diikutin, mau diterangkan, mau dibahas kan gitu. Enggak boleh enggak jelas. Harus jelas. Tapi memang enak itu mubtada mulia ya kan. Buktinya apa? Harokatnya dhammah. Iya toh? Harokatnya dhammah kan itu di atas toh? Di atas itu. Itu jamaah. Itu hukum asal begitu. Jadi harus ma'rifat. Jadi semua kita harus ma'rifat. Harus bisa ma'rifatullah. Ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu ar-rasul ya kan begitu. Kita mesti begitu. Kenapa? Karena itu nanti pertanyaannya kalau kita mati, ya kan? Karena itu nanti pertanyaannya kalau kita dikubur, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, kan itu. Maka kita harus mengenalnya. Ya, iya baca, lanjut. Wa qad yaqa'ul mubtada'u nakiratan bil halatil atiyati. Alif. Idza kana mawsufan mithlu rajulun karimun Indana al-mubtada'u rajulun nakiratun. li'annahu mawsufun. Ya cukup. Ini apa? Waqad yaqa'u al-mubtada. Sebentar ya, tadi kan anal qaidah
indal Arabi adamu tadi ya tadi adamu. Adamu kenapa tadi jamaah marfu? Pak Sun, adamu tadi Pak Sun. Haitsu annal qa'idata indal Arabi adam. Adamu kenapa marfu? Khobar ya kan? Khobar anna. Khobar anna atau khobar anna di adamu ya toh. Ya. Lanjut. Waqad yaqaul mubtada'u nakiratan. Terkadang mubtada bisa nakirah, tapi ini tidak umum, hanya al-halatil atiyah, hanya keadaan tertentu saja. Ya. Ya hanya 4 ini tok. Hanya 4 ini aja. Tidak ditambah ya. 4 ini mubtada apa sama boleh nakirah, itu 4 ini aja. Yang pertama, idza kana mausufan. Mausufan kenapa nasab itu? Isimnya mana? Takdiruhu kembali ke na'am sahih. Yang pertama, idza kanal mubtada'u an-nakiratu mausufan. Ya, dia nakirah tapi enggak sendiri. Enggak boleh sendiri kalau nakirah ya kan? Dia harus dinaati. Dinaati dikasih sifat baru boleh. Kalau dia sendiri enggak bisa. Ya kan? Jadi ada yang lainnya karena dia nakirah kok kan gitu. Siapa yang menemaninya? Naat. Ya kan? Naat. Ada naatnya gitu. Contoh rajulun karimun indana. Ini jumlah apa sama? Namanya jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Mana khobarnya? Kenapa rajulun kok bisa jadi mubtada' wa nakirah? Disifati dengan naat karimun gitu. Sehingga maknanya apa? Seseorang yang mulia ada pada kami. Gitu. Kalau seseorang ada pada kami enggak boleh. Harus indana rajulun. Harus begitu, enggak boleh rajulun indana. Tapi kalau disifati di depan boleh. Rajulun karimun indana. Itu rajulun karimun indana. Jadi ini walaupun nakirah sudah ada kejelasan karena apa? Dikasih sifat. Namanya ada kekhususan. Apa namanya? Ada kekhususan. Walaupun nakirah sudah enggak umum banget, sudah dikhususkan. Nah, ini sudah boleh. Nah, sudah agak jelas ya kan? Nah, gitu. Boleh gitu. Rajulun karimun indana. Lanjut bacanya. Udhif itu isim atau fi'il nugroho. Ida udhif ismun au fi'lun. Fi'il. Naam. Fi'il kan? Fi'il, udhif fi'il. Kalau udhifu berarti fi'il apa itu Irfan? Kalau udhifu berarti fi'lun mudhari'un mabniun lil ma'lum, fa'ilnya dhamirun mustatir ana udhifu, saya menambahkan, saya mengidhofahkan kan gitu, saya menambahkan. Jika dibaca udhifu ya kan? Jika dibaca udhifu kan tuh. Adapun di sini dibaca apa Yud?
Udifa. Dibaca udifa. Kenapa dibaca udifa? Dibaca udifa karena di sini fi'lun madhin mabniun lil majhul. Domir naibul fa'ilnya domirun mustatirun takdiruhu huwa, maka dibaca udifa. Loh, gitu kan? Itu mau membaca aja gitu, hubungannya banyak, enak kan? Hubungannya banyak gitu. Makanya walaupun gundul kita tahu. Mau baca itu udah ngerti dulu. Ini udifu berarti fi'il mudhari mabni maklum. Adhafa yudifu, ana udifu. Ya kan gitu. Udifa juga boleh kalau ada huruf nasabnya. Oh kan gitu. Udifa juga bisa fi'il madhi mabni majhul. Ya kan gitu kan? Bisa jemaah. Kita sudah demikian. Tapi itu yang penting tahu ini maknanya apa. Kalau udifu fi'il mudhari mabni maklum. Kalau udifa fi'il mudhari mabni maklum nasab. Ada maksudnya kan itu. Kalau enggak ada maksud berarti fi'il madhi mabni majhul. Nomor nabul fa'ilnya domir mustatiru wa. Di sini kembali ke mubtada. Jadi kapan itu mubtada boleh nakirah? Ida udif apabila dia mudhof. Ya kan? Bila dia mudhof, kalau dia mudhof boleh walaupun nakirah. Enggak sendiri kan? Ini enggak sendiri kan? Dia nakirah boleh tapi dia harus mudhof. Atau tadi apa pertama? Boleh tetapi apa? Mausuf. Ida kana mausufan, dikhususkan dengan suatu naat, dengan suatu sifat. Oh, sekarang apa? Mudhof. Ya kan? Mudhof. Ida udif, ya kan? Ida udifa ila nakiratin. Kalau udifa ila ma'rifatin bagaimana? Bayu. Ini kan ida udifa ila nakiratin kan? Kalau ida udifa ila ma'rifatin bagaimana? Ida udifa ila ma'rifatin gitu gimana? Boleh gak mubtada'nya udifa ila ma'rifatin? Di buku kan ida udifa ila nakiratin. Ya kan? Ya kalau udifa ila ma'rifatin bagaimana? Jelas boleh, itu hukum asal. Kalau udifa ila ma'rifatin namanya ma'rifat. Ya kan? Isim nakirah itu kalau mudhof kepada ma'rifat menjadi ma'rifat. Ya kan? Jadi makrifat kan gitu. Berarti itu boleh lah, itu memang hukum asalnya memang begitu. Kan gitu. Itu hukum asal no. Kan gitu. Itu hukum asal. Kan gitu, itu hukum asal. Itu memang begitu hukum asalnya makrifat kan gitu. Tapi sekalipun udhifa ila nakiratin juga boleh gitu loh ya kan. Kalau udhifa ila makrifat itu jelas boleh, itu hukum asalnya memang begitu kok. Ya kan? Dalam itu hukum asalnya. Makanya beda. Udhifa ila ma'rifatin menjadi ma'rifat. Kalau udhifa ila nakiratin yo enggak, tengah-tengah. Tidak ma'rifat, tidak nakirah. Namanya apa tadi? Khusus. Kayak rajulun karimun kan gitu. Rajulun kan nakirah, kalau karimun kan sudah khusus. Rajul yang mulia kan gitu. Juga itu begitu ya kan, juga demikian. Ida udhifa ila nakiratin. Kalau udhifa ila nakiratin jelas boleh. Ila nakiratin juga boleh kan gitu. Ya, yuk terus baca. Tadi siapa ya baca? Ir ya. Ir.
talibun salim waqifun al-mubtada'u talibun nakiratun li annahu udifa ila nakiratin. Ya. Contoh talibu ihsanin waqifun. Itu jamaah talibu ihsanin waqifun. Talibu mubtada. Boleh, ya kan? Kok boleh nakira? Karena mudhof, ya kan? Mudhof. Mana kabarnya? Waqifun. Waqifun, ya kan? Waqifun gitu. Itu jamaah. Kalau talibul ihsani jelas boleh, itu hukum asal, ya kan? Talibul ihsani itu hukum asal gitu. Talibul ihsani jelas boleh. Penuntut al ihsan waqifun jelas boleh. Bahkan tidak talibul al ihsan, cukup talibu ihsan, penuntut suatu kebaikan. Waqifun udah begitu. Ya. Jadi penuntut al-ihsan, penuntut berbuat baik adalah waqifun, orang yang punya dasar pijakan, ya kan? Orang yang punya dasar pijakan, orang yang berdiri, bukan orang yang roboh. Orang yang namanya punya dasar pijakan, ini sudah berdiri, tegak, itu harus ditegakkan, dia tegak, nggak roboh, bagus itu, ya kan? Bagus. Kayak kita semua. Dari sini apa namanya? Talibu ihsan, jangan dirobohkan ini. Harus apa toh? Tegak, ya kan? Tegak, harus berdiri, jangan roboh, jangan jatuh. Itu sah? Jangan jatuh ya, jangan mutung ya. Enggak boleh mutung, enggak boleh. Enggak boleh roboh lah, entah sini talibu ihsan harus waqifun. Nah, harus waqifun gitu. Apalagi talibul ihsan. Kita di sini penuntut al ihsan, penuntut ihsan yang sempurna. Ya kan? Sini sebenarnya sempurna ihsannya, masya Allah kan gitu. Kita kan tidak sempurna kan? Kita ihsannya belum sempurna lah, kita masih dikit-dikit ya. Tapi yang penting sudah ihsan, berbuat baik, ya kan? Itu udah berdiri, itu udah bagus, harus tegak, ya kan? Harus tegak, harus ada, ya, jangan roboh, jangan tumbang. Kenapa tumbang? Ini bagus kok tumbang. Gak ada yang sia-sia, semuanya dilihat oleh Allah, bahkan diberikan balasan dunia dan akhirat. Kan gitu toh? Kita harus yakin ini kebenaran. Talibu ihsan itu ada kebenaran. Apa benar itu? Ada akibat bagusnya. Ada akibat bagus. Kan gitu. Nah, kalau pencuri lain lagi. Nek dunyane ketoke bejo, kayak duite oke, ini itu pun enggak halal. Maka nggak boleh ditegakkan, kan? Jangan tegakkan itu, nggak boleh tegak itu, itu harus roboh itu, kan itu, harus roboh itu. Ayo semuanya sepasang rempak menghalau pencuri, kan gitu. Nah, kalau talibul ihsan harus ada, tegak, harus waqifun, gitu kan? Harus waqifun. Ini boleh seperti ini, wa talibul ihsanin, walaupun nakirah, hanya suatu berbuat baik, boleh. Walaupun belum sempurna. Ya, talibul ihsani. Kalau talibul ihsani, wah jelas boleh, ya kan? Bagus, harus tegak. Ya lanjut, yuk. Ida sabaqahu nafyun. Mithlu ma zalimun najihun. Mubtada'u zalim
Ya, ini yang ketiga, kapan itu suatu mubtada boleh nakirah? Suatu mubtada boleh nakirah jamaah itu bila didahului nafyun. Idza sabaqahu nafyun. Nafyun marfu sebagai apa itu? Fa'il, ya kan? Fa'il dari sabaqa. Jadi jika didahului oleh nafi, ya, idza sabaqahu nafyun. Jika didahului oleh nafi, gitu. Contoh ma zalimun najihun. Al-mubtada zalimun adalah nakirah, ya kan? Ini boleh enggak? Kenapa boleh? Masbukun bi nafin, didahului nafi. Kenapa jamaah? Didahului nafi boleh? Kenapa didahului nafi boleh sebagai mubtada? Karena walaupun nakirah maknanya menjadi umum, menjadi semua dolim, seakan-akan semua dolim. Jadi semua dolim tanpa kecuali, tidak ada yang namanya sukses. Masa dolim sukses dimanapun nggak ada itu dolim sukses itu kan itu dimanapun nggak ada. Namanya orang dolim kok sukses itu nggak ada. Namanya orang dolim itu ya nggak sukses. Dia tetap namanya orang yang rugi itu jemaah. Jangan tertipu dengan belum ditindak kedolimannya, kan gitu. Jangan ketipu belum ditindak kedolimannya. Orang yang namanya dolim dimanapun secara umum nggak ada dinamakan sukses. Ya. Najihun, madolimun najihun. Tidak ada seorang dolim pun adalah sukses, nggak ada itu. Kita harus yakin yang berkah adalah yang tidak dolim, yang adil, ya kan? Yang adil, yang berbuat baik, ya kan? Yang jujur, itu yang akan berkah. Ya walaupun kayaknya sedikit, tapi itu yang berkah. Kalau dolim, walaupun kayaknya del itu tetap tidak najih, ya kan? Itu nggak ada namanya najih, bukan kesuksesan. Ya kan? Ma dolimun najihun. Tidak ada seorang dolim pun adalah sukses. Ingat, jangan dolimun najih, dolim yang sukses, bukan. Dolim itu mubtada, najih itu khobar. Maka artinya tidak ada seorang dolim pun adalah sukses. Itu ya kan? Jangan dolim yang sukses. Dolim itu mubtada, najih, khobar. Artinya tidak ada seorang dolim pun adalah sukses. Walaupun del itu tetap tidak sukses. Hanya gagal yang belum ditindak saja, gitu kan? Belum ditindak, belum ada pengadilan aja. Kalau diadili dia tidak akan sukses. Gitu kan? Ya, ciri kebenaran itu adil itu. Ya cirinya kan harus adil loh. Namanya ciri kebenaran itu adil. Itu tidak dolim, ya kan? Makanya Al-Quran pasti isinya keadilan. Dia adalah hak, dia benar, ya kan? Apapun kata Al-Quran pasti adil, menempatkan semuanya secara bijak, sana tidak pernah berat sebelah. Termasuk ketika Al-Quran menghukumi lelaki 2 kali, perempuan dalam persaksian, dalam warisan, gitu dong. Itu yang adil. Itu pasti adil, itu yang benar, itu yang hak, yang gitu. Karena itu dari Dia Ta'ala yang berfirman dan Dia Ta'ala yang menciptakan
manusia dia kali yang membagi rezeki kan gitu ya kan, pasti bener itu kan itu, pasti bener. Oh dia yang bagi rezeki, dia yang menentukan laki perempuan, dia yang menfirmankan Al-Quran, kan nggak mungkin kontradiksi. Pasti bener yang gitu, pasti bener. Itu pasti adil itu pasti adil. Jangan dibilang 1 lawan 2 kok adil. Iya, karena itu Al-Quran selalu hak, nggak pernah akan salah. Jangan tengok 1 dan 2-nya, tengok ini firman Allah, dia yang menfirmankannya, Allah yang membagi rezeki, dia yang menentukan laki dan perempuan. Nggak ada kontradiksi kan begitu kan, nggak ada kontradiksi. Oh, semua dia semua. Nah kalau kita yang menuduh nggak adil itu malah bahaya. Kamu perannya apa? Berani komen seperti itu? Kok berani berseberangan dengan hukum Al-Quran, firman dari Allah, ya kan gitu. Itu malah hati-hati seperti itu kan gitu. Kalau cuma dipikir sebelah ya semua nggak adil bisa. Masa kowe wedok, aku lanang, kowe kowe, itu kan bisa saja kan? Oh boleh rakyat semuanya ada semua sih ya kan? Semuanya ada saja sisi-sisinya kan begitu. Tapi itu namanya orang asal mencela saja, nggak pakai dasar gitu. Ya, semuanya ada nggak adilnya kok kayak gitu nanti ya kan gitu. Semua ada nggak adilnya. Gitu, kan? Kakimu berapa kakimu? Adil kuwi masa loro kiwa tengen, kowe tengen kabeh ben adil padha. Ya malah pincang kowe bingung. Kan ngono. Soal ora adil guys iki kiwa tengen. Ya kan itu adil lah, itu yang seimbang, yang bagus kan gitu kan. Itu yo adil sekali kiwa kabeh tengen kabeh ngono ben adil bagi sikil gitu kan. Ya malah enggak pas ya kan. Ya malah enggak pas. Ya malah enggak pas lah gitu. Ya. Ihwan. Idza sabaqahu nafyun. Ya. Satu lagi idza sabaqahu istifhamun. Jika didahului istifham ini juga boleh nakirah. Kenapa? Menjadi umum. Jadi 2 menjadi khusus, 2 menjadi umum. AB itu menjadi khusus. Terus kalau CD menjadi umum. Ya. Jadi banyak umum menyeluruh, gitu maksudnya, umum menyeluruh. Kalau nakirah kan umum tidak jelas. Oh ini umum menyeluruh gitu loh, sehingga walaupun dia nakirah karena menyeluruh berarti kan siapa-siapa saja ya kan. Nah gitu. Jadi menyeluruh gitu loh, jadi menyeluruh. Umumnya dia menyeluruh gitu. Contoh hal rajulun fikum. Hal rajulun fikum al mubtada rajulun nakirah. Boleh. Kenapa? Masbukun bi istifham. Menjadi apa? Umum yang menyeluruh. Jadi memang hal rajulun fikum, apakah ada seseorang yang punya umum menyeluruh, siapapun terserah, pokoknya ada seseorang fikum. Itu kan pada kalian. Nah itu jadi gitu. Boleh seperti itu. Jadi boleh 4 ini 2 menjadi khusus apa? Mausufan mudhofan. Ya. Terus yang kedua umum, apa itu? Masbukun bi nafyin atau masbukun bi istifhamin, ya itu. Jadi sejak kemarin kita sama loh. Kayak itu kemarin. Hal anta najihun, ya kan? Manailul matalibi bid tamanni, itu namanya mubtada didahului apa? Nafi dan istifham. Cuma kalau kemarin masih makrifat. Nakirah pun juga boleh ya kan? Kalau didahului apa? Nafi dan istifham, mubtada itu bisa nakirah bisa makrifat. Itu sama. Ya ini yang kita bahas ya
satu paragraf lagi ya satu yang penting terus wakifun ya terus berdiri tegak ya kan, jangan sampai jatuh jangan jatuh, tegak terus kayak gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu kalami alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi